Deretan kios terbakar di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Titik kebakaran tepat di seberang halte bus Transjakarta mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Ciledug. Api berkobar dalam deretan kios di Jalan Hos Cokroaminoto, Ciledug Raya, Petukangan Utara. 2 kios terbakar habis, tempat fotokopi dan sebuah warung makan. Bangunan yang berimpitan membuat warga panik. Mereka segera membantu pemilik kios lain menyelamatkan barang berharga. Petugas Damkar Jakarta Selatan berusaha memadamkan dan melokalisir api agar tak terjadi perempetan lebih luas. Api diduga dipicu korsleting listrik di sebuah warung makan. Awalnya bang? Awalnya dari dapur yang sono, terus merembet karena ada korslet listrik, pakai merembet ke fotokopi sebelah. Awalnya dari toko yang mana ya? Dari toko yang sono yang sebelah yang korslet listrik. Kondisinya lagi tutup atau bagaimana? Lagi kurang tahu juga sih tadi soalnya kadang memadam. Soalnya saya dari luar juga. Oke. Kalau emang jam segini emang biasanya udah tutup. Biasanya jam segini udah tutup. Soalnya hari Sabtu juga atau jam tujuan. Butuh waktu 1 jam dan 6 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Titik kebakaran tepat di seberang halte bus Transjakarta, Petukangan Utara. Selama proses pemadaman, ruas jalan ditutup mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Bisa pelaku persekusi memaksa pelajar bersujud dan menggonggong. Ivan Sugianto ditangkap tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya. Usai ditangkap, Ivan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Ivan Sugianto ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya setibanya dari Jakarta. Saat ditangkap petugas, Ivan tidak melakukan perlawanan dan berusaha kooperatif. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sebelumnya Ivan sempat membuat video permintaan maaf melalui media sosialnya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Kasus ini terus dikawal oleh Polda Jatim dengan melibatkan Direktorat Cybercrime. Dit Cyber Polda Jawa Timur memberikan asistensi ya terkait dengan penanganan kasus ini. Mudah-mudahan dengan asistensi ini akan segera dapat menyimpulkan peristiwa ini sehingga masyarakat nanti bisa kita berikan informasi yang lurus ya terkait dengan penanganan masalah ini. Polisi telah memeriksa 8 saksi atas laporan masyarakat yang dilayangkan oleh pihak sekolah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 7 tahanan narkotika yang kabur dari rutan Salemba, Jakarta masih belum diketahui rimbanya. Namun Komisi 13 DPR menemukan fakta mengejutkan. CCTV di rutan Salemba mendadak tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Komisi 13 DPR RI sidak ke rumah tahanan Salemba, Jakarta. Namun setiba di rutan, rombongan langsung melakukan rapat tertutup dengan pihak rutan Salemba. Sidak dilanjutkan dengan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Tanyana ditemukan beberapa catatan penting. Saat kejadian 7 tahanan kabur, ternyata CCTV rutan Salemba tidak aktif. Kepala rutan juga kebetulan cuti pada hari itu. Ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya.
Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Untuk mendalami kasus ini dan mengantisipasi kasus serupa di rutan atau lapas lain, Komisi 13 akan membentuk panitia kerja Panja Pengawasan Pemasyarakatan. Sementara dalam kasus ini, 7 tahanan yang kabur masih dalam pencarian. Kepala rutan yang cuti saat peristiwa terjadi juga dalam pemeriksaan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi melaporkan.